Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita memasuki pelajaran IPAS ya anak-anak. IPAS tapi disambung dengan pelajaran bahasa Indonesia dan PPKN. Sekarang Bapak akan menerangkan pengertian hubungan makhluk hidup dan lingkungannya. Makhluk hidup tidak dapat hidup sendiri karena mereka memerlukan hal-hal dari lingkungan untuk bertahan hidup. Betul seperti itu? Betul. Komponen-komponennya seperti komponen biotik, makhluk hidup adalah tentang manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Sedangkan komponen abiotik, benda tak hidup, air, udara, tanah, cahaya matahari, suhu, batu, dan sebagainya. Jadi, hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya adalah interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain, serta dengan benda tak hidup di sekitarnya untuk mempertahankan kehidupan. Sekarang, Bapak lanjut ke bentuk hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Ada beberapa bentuknya ya. Bapak akan tanya dari salah seorang siswa di sini. Siapa yang bisa menjawab beberapa bentuknya antara lain saling ketergantungan. Contohnya apa? Siapa yang mau menjawab? Boleh Dinar. Contoh saling berketergantungan hidup. Apa itu Dinar? Bagus. Tepuk tangan untuk Dinar. Jawabannya sangat sesuai sekali. Bagus. Kata Dinar, contoh tumbuhan memerlukan hewan seperti lebah untuk penyerbukan. Hewan memerlukan tumbuhan untuk makanan. Lanjut ke simbiosis. Simbiosis itu saling menguntungkan. Contohnya lebah dan bunga. Lanjut lagi ke pelajaran selanjutnya. Sekarang Bapak akan tanya lagi dari salah seorang di antara kalian. Makhluk hidup berhubungan dengan unsur tak hidup untuk kelangsungan hidupnya. Apa saja? Siapa yang bisa menjawab? Apa tumbuhan? Ya. Betul. Bagus sekali. Apa jawabannya lengkap dan sangat cerdas sekali. Ya, itu tadi adalah hubungan dengan unsur tak hidup untuk kelangsungan hidupnya. Selanjutnya, contoh hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya di sekitar. Seperti petani menanam padi di lahan subur dengan bantuan sinar matahari dan air. Ikan hidup di kolam atau sungai yang bersih. Cacing tanah membantu penyerbukan tanah bagi tumbuhan. Pohon menyediakan oksigen untuk apa? Untuk kita, manusia dan hewan. Kesimpulan dari tadi yang kita sudah bahas, makhluk hidup dan lingkungannya saling mempengaruhi dan bergantung satu sama lain. Jika salah satu komponen terganggu, misalnya air tercemar atau hutangnya ditebang, maka keseimbangan lingkungan akan rusak dan kehidupan makhluk hidup akan terancam. Itu penjelasan tentang IPA. Sekarang lanjut ke bahasa Indonesia. Pengertian informasi dari teks non-fiksi. Bapak mau tanya lagi. Informasi dari teks non-fiksi adalah apa? Siapa yang bisa menjawab? Adit. Apa Adit? Adalah fakta atau keterangan penting yang kita peroleh setelah membaca teks tersebut. Hebat. Tepuk tangan untuk Adit. Informasi dari teks non-fiksi adalah fakta atau keterangan penting yang kita peroleh setelah membaca teks tersebut. Contohnya apa? Perjuangan Ki Hajar Dewantara. Seperti mendirikan taman siswa agar rakyat Indonesia bisa mendapat pendidikan yang kita nikmati saat ini, menikmati pendidikan ya. Lanjut ke
Cara menemukan informasi dari teks non-fiksi. Apa saja? Dibaca dan dicermati. Lalu ditandai kalimat setiap paragraf. Menyimpulkan isi teks secara singkat berdasarkan informasi yang ditemukan. Bapak akan membacakan contoh singkat dari teks non-fiksi. Dangukeunnya didengarkan. Ikan arwana merupakan salah satu ikan hias yang digemari karena bentuk dan warnanya yang indah. Ikan ini hidup di air tawar dan banyak ditemukan di sungai-sungai Kalimantan dan Sumatera. Sudah? Sudah ditelaah? Bapak akan menjawab informasi apa yang bisa diperoleh dari teks yang dibacakan tadi. Boleh kamu? Jenis ikan arwana. Ya, jenisnya, ciri-cirinya apa? Indah, berwarna menarik. Ya, habitatnya di mana? Air tawar. Betul, tempat hidupnya di Sungai di Kalimantan dan Sumatera. hebat Latifah. Itu contoh singkat dari teks non-fiksi. Kesimpulannya, informasi dari teks non-fiksi adalah data atau keterangan nyata yang menjawab pertanyaan. Kita bisa mengerti isi teks dengan lebih baik dan mengambil pelajaran dari peristiwa nyata. Lanjut ke PPKN atau PKN. Bentuk makhluk hidup yang dipedulikan. Manusia membutuhkan siapa? Membutuhkan teman. Jawab semua. Teman, keluarga, apalagi? Tetangga, dan orang yang membutuhkan bantuan. Seperti siapa itu? Kamu Ropa, tetangganya siapa? Ada tetangga di sini. Siapa tetangganya? Algi, siapa lagi? Nenek, boleh. Itu termasuk tetangga. Tetangga bisa jadi teman, bisa jadi keluarga. Nur Akpa, siapa tetangganya di sini? Di rumah Akpa, siapa tetangganya? Ada teman, ada keluarga, ada siapa? Tetangga Nur Akpa. Di sini ada tetangga Nur Akpa. Oh, Nur Akpa siapa? Ini siapa lagi tetangganya? Ya. Siapa lagi? Nenek. Berarti itu termasuk tetangga Nur Hafifah ya. Ada teman, ada keluarga. Sekarang Bapak akan tanya lagi. Bentuk sikap peduli terhadap makhluk hidup. Terhadap sesama manusia. Siapa yang bisa menjelaskan? Bapak tunjuk Repa. Siap. Nolong teman yang kesulitan. Bagus. Apalagi? Yang sakit. Ya. Dan pembedahan teman. Hebat. Jawaban yang mudah dimengerti oleh kalian semua. Itu terhadap sesama manusia. Kalau terhadap hewan memberi makan, tidak menyiksa, membersihkan kandang dan melindungi agar tidak punah. Sedangkan untuk tumbuhan, menanam pohon, tidak merusak tanaman, menghemat penggunaan kertas, dan melakukan penghijauan. Lanjut ke manfaat sikap peduli terhadap makhluk hidup. Sekali lagi, Bapak akan tanya. Siapa yang bisa menjawab manfaat sikap peduli terhadap makhluk hidup? Siapa? Boleh? Kannya, apa saja? Bagus. Ya. Hebat, tepuk tangan untuk Kania. Jawaban yang sempurna. Betul, kata Kania, manfaat sikap peduli terhadap makhluk hidup. Kalau kita menjaganya, lingkungan menjadi bersih, asri, dan sehat. Untuk hewan, tumbuhan tetap lestari. Menemukan rasa kasih sayang dan tanggung jawab. Kesimpulan dari tadi, sikap peduli terhadap makhluk hidup merupakan wujud penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan menyambungkan pembelajaran tadi tentang IPA, Bahasa Indonesia, dan PKN. Kalian cukup mendengarkan saja ya. Ya? Ya.
Dalam IPA, makhluk hidup tidak dapat hidup sendiri. Saling bergantung pada makhluk lain dan lingkungan abiotiknya. Untuk bahasa Indonesia, membaca dan memahami teks non-fiksi berisi informasi nyata tentang kehidupan, lingkungan, dan peristiwa sosial. Dan untuk PPKN atau PKN, katakannya tadi, menumbuhkan sikap peduli, kasih sayang, dan tanggung jawab terhadap sesama manusia, hewan, dan tumbuhan. Kesimpulannya, dari ketiga pelajaran tersebut saling melengkapi. Untuk IPA, memberi pengetahuan ilmiah tentang hubungan makhluk hidup dan lingkungannya. Untuk bahasa Indonesia, membantu memahami dan menyampaikan informasi nyata ya. Dan untuk PKN, menumbuhkan sikap peduli dan tanggung jawab terhadap makhluk hidup berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dari sana kalian sudah mengerti? Ya, Bapak sudah menjelaskan dan tadi ada beberapa teman kalian yang menjawab pertanyaan dengan bagus dan cerdas. Boleh tepuk tangan untuk kalian semua. Terima kasih karena kalian sudah mendengarkan dengan baik. Setelah ini Bapak akan memberi tugas dan akan memberikan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.